Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Hubungan Intensitas Pemberian Tugas Rumah dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Program Kesetaraan Paket C di PKBM Mutiara Hikmah Jorong Sungai Tambang, Kecamatan Kemang Baru, Kabupaten Sejunjung. Nah, yang menjadi latar belakang di proposal saya itu ada permasalahan di mana motivasi belajar peserta didik paket C di PKBM Mutiara Hikmah itu rendah, khususnya mata pelajaran PKN. Nah, dari mana kita mengetahui motivasi belajar peserta didik di sana rendah? Saya dapat melihatnya dengan mengadakan observasi, yaitu yang pertama, peserta didik tidak memperhatikan tutor saat menjelaskan materi. Yang kedua, kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik itu jenuh, tampak bosan. Yang ketiga, peserta didik tidak ada semangat dalam belajar. Mereka hanya mencatat dan mendengarkan saja, namun tidak mampu dalam memahami ataupun aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, perilaku mereka yang sering mengobrol menandakan bahwa mereka tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Lalu saya mengidentifikasikan masalah ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, strategi pembelajaran tutor yang monoton. Nah, rendahnya motivasi belajar itu sudah saya jelaskan di poin sebelumnya, diidentifikasikan dengan beberapa perilaku mereka yang tidak semangat dalam belajar. Yang kedua, strategi pembelajaran tutor yang monoton itu seperti tutor hanya mengadakan strategi seperti ceramah sehingga peserta didik cepat bosan dan tidak semangat dalam belajar. Rumusan masalah, saya merumuskan masalah ini yaitu bagaimana hubungan antara intensitas pemberian tugas dengan motivasi belajar peserta didik program kesetaraan paket C di PKBM Mutiara Hikmah. Nah, saya hanya ingin melihat apakah ada tidaknya hubungan antara intensitas pemberian tugas dengan motivasi belajar peserta didik program kesetaraan paket C. Nah, yang menjadi variabel X-nya yaitu intensitas pemberian tugas dan variabel Y-nya motivasi belajar peserta didik. Sedangkan proposal ini dibatasi masalah hanya pada faktor intensitas pemberian tugas rumah yang dimaksud untuk mengetahui adanya hubungan intensitas pemberian tugas rumah dengan motivasi belajar dari program kesetaraan paket C itu sendiri. Tujuan penelitian itu mengetahui ada tidaknya hubungan intensitas pemberian tugas dengan motivasi belajar peserta didik. Jadi, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel X dengan Y. Manfaat penelitian ada 2, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis yaitu berguna pengetahuan baru secara ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya pada program pembelajaran program kesetaraan paket C. Sedangkan praktisnya, proposal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pihak penyelenggara pendidikan non-formal dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan di PKBM. Nah, definisi operasional di sini saya merumuskan 2, yaitu dari variabel X dan Y. Variabel X-nya itu intensitas pemberian tugas. Yang dimaksudkan dengan intensitas pemberian tugas yaitu merupakan frekuensi atau jumlah banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa untuk dikerjakan di rumah dan siswa menyelesaikannya dalam batasan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan siswa akan terbiasa untuk memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah dengan baik. Jadi intensitas itu frekuensi atau jumlah banyaknya tugas. Jadi di variabel X itu saya hanya melihat di bagian intensitasnya saja. Atau saya memfokuskan pada bagian intensitas. Sedangkan motivasi belajar, karakteristik dari motivasi belajar itu dapat dilihat dari tingkah laku warga belajar yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, konsentrasi, dan ketekunan warga belajar yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, sehingga menampakkan minat yang besar dan perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas belajar. Nah, yang kedua itu masuk kepada kajian pustaka atau teorinya. Yang pertama dari variabel X-nya
yaitu pemberian tugas. Menurut Omar Hamalik bahwa kegiatan belajar dengan metode tugas adalah kegiatan belajar yang direncanakan guru yang berlainan dengan pengajaran di sekolah tetapi dikerjakan di luar sekolah. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian tugas. Yang pertama, menurut Darwensyah 2007, yang pertama, adanya kesenjangan antara waktu yang tersedia dengan materi pelajaran yang terlalu banyak. Yang kedua, mengaktifkan siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, pemantapan pengetahuan siswa dengan suatu tugas. Yang keempat, mendorong siswa belajar mandiri baik secara membaca, menulis, ataupun mengerjakan soal dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian tugas menurut Zuhairi ini. Yang pertama yaitu tugas yang diberikan harus jelas sehingga anak itu mengerti benar apa yang harus dikerjakan sehingga mereka fokus pada pengerjaan tugas mereka. Yang kedua, waktu untuk menyelesaikan tugas harus cukup. Jadi tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu singkat. Yang ketiga, hendaknya diadakan pengawasan yang sistematis sehingga mendorong anak bekerja sungguh-sungguh. Yang keempat, bahan tugas yang diberikan. Nah, yang teori selanjutnya yaitu menyangkut pada variabel Y, motivasi warga belajar. Motivasi belajar merupakan keadaan kondisi psikologis seorang untuk terdorong melakukan sesuatu. Nah, menurut Anderson dan First, mereka mendefinisikan bahwa motivasi dalam belajar dapat dilihat dari karakteristik tingkah laku warga belajar yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, konsentrasi, dan ketekunan warga belajar yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, sehingga mereka itu menampakkan minat yang besar dan perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas belajar. Mereka memusatkan sebanyak mungkin energi fisik dan psikis terhadap kegiatan tanpa mengenal perasaan bosan apalagi menyerah. Jadi jenis-jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi muncul karena rangsangan dari luar diri manusia itu sendiri. Di sini ada ciri-ciri peserta didik yang memiliki motivasi belajar menurut Sardiman dalam MDA 2017. Nah, yang pertama yaitu mereka itu tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan seperti mereka tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin. 6, dapat mempertahankan pendapat kalau yakin akan sesuatu. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, di sini masuk pada teori adakah hubungan pemberian tugas dengan motivasi belajar. Nah, di sini berdasarkan penelitian Sumekar pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa penerapan pemberian pekerjaan rumah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain memotivasi belajar peserta didik, pemberian tugas ini juga dapat merubah perilaku peserta didik seperti peserta didik akan terlatih untuk disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Intinya pada hubungan pemberian tugas dengan motivasi belajar ini ada hubungannya. Lalu penelitian yang relevan dengan proposal ini yang pertama yaitu dari penelitian Fitri Maulita. Dalam penelitiannya itu efektivitas penerapan metode pemberian tugas terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik di kelas 5 SD Negeri Cilibur 02 Kabupaten Brebes. Sedangkan yang kedua yaitu dari penelitian Wijayanti dan Istiqomah dengan judul penelitian analisis intensitas pemberian pekerjaan rumah dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, pada penelitian Fitri Maulita ini, dia ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian tugas dalam motivasi belajar siswa. Sedangkan pada penelitian Istiqomah dan Wijayanti, mereka menyimpulkan bahwa semakin banyak intensitas pemberian pekerjaan rumah, semakin meningkatkan hasil belajar matematika. Artinya di sini
adanya hubungan positif antara intensitas pemberian tugas rumah dengan hasil belajar siswa. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Artinya semakin baik hasil belajar siswa, maka motivasinya belajar juga makin meningkat. Hipotesis penelitian. Di sini hipotesisnya yaitu berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian adalah ada hubungan intensitas pemberian tugas rumah dengan motivasi belajar warga belajar program kesetaraan paket C di PKBM Mutiara Hikmah, Jorong Sungai Tambang, Kecamatan Kemang Baru, Kabupaten Sijunjung. Bab 3 yaitu metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Sedangkan lokasi penelitiannya yaitu di PKBM Mutiara Hikmah yang terletak di Jorong Sungai Tambang, Kecamatan Kemang Baru, Kabupaten Sijunjung. Populasi dan sampel. Populasi di sini adalah semua warga belajar program kesetaraan paket C Mutiara Hikmah Jorong Sungai Tambang, yaitu dengan karakteristik mereka yang aktif pada tahun ajaran tersebut, yaitu tahun 2021 yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 20 perempuan dan 10 laki-laki. Jadi populasinya di sini yaitu program paket C pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 10. Nah, sehubungan dengan pertimbangan waktu, biaya, serta kemampuan peneliti, maka peneliti mengambil sampel 80% dari jumlah populasi, yaitu dari 30 orang tadi. Nah, dari 30 orang siswa, maka diperolehlah sampel 24 siswa dengan teknik pengambilan sampel, yaitu random sampling atau sampel acak. Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data tentang intensitas pemberian tugas dan data tentang motivasi belajar peserta didik di PKBM paket C Mutiara Hikmah. Instrumen penelitian di sini peneliti menggunakan 3 instrumen penelitian. Yang pertama yaitu angket, yang kedua yaitu dokumentasi, dan yang ketiga yaitu observasi. Angket ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data akurat berupa angka atau instrumen angket yang telah ditulis oleh peneliti, yang telah dirumuskan oleh peneliti dari instrumen yang telah dikaji berdasarkan definisi operasional. Sedangkan dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan kedua variabel. Yang ketiga yaitu observasi, yaitu mengamati langsung bagaimana situasi di paket C di PKBM Mutiara Hikmah tersebut, khususnya pada khususnya pada populasi atau sampel yang diteliti oleh peneliti. Teknik analisis data di sini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu rumus rank order correlation atau korelasi tata jenjang. Karena sampel yang digunakan kurang dari 30, maka menggunakanlah rumus korelasi tata jenjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.